ini tadi masih. Nah, insyaallah kita mulai. Sudah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita terakhir sampai mana, Ahmad? Dhorof ya. Kemarin Dhorof. cara membaca huruf jar Ustazah, Sampai huruf cara jar. membaca huruf jar. Ah, terakhir ya. Oh ya. Nah, Baru sampai jar ya. Nah, kemarin berarti kalau jar, huruf jar ini eh yang huruf jar itu dia selalu di awal ya. Kemudian kalau ada tambahan di depan, maka tetap di awal juga. Kemudian yang ini udah ya, Mbak ya? Ini sudah. Ini juga sudah ya. Alhamdulillah ini nah huruf Ustazah, ini ini yang huruf jar kemarin. yang kemarin ya. Oh iya, huruf jar yang dia susunannya sudah masuk kepada isim atau bentuk kata benda, maka huruf jarnya biasanya sudah tidak diperhitungkan. Artinya sudah tidak dinabar sebagaimana dia ketika sendiri. Lillahi. Lillahi tak lillahi. Nah, ini hanya ditahqiq jadinya enggak lil, enggak alaihim, enggak alaihim lah. Terus bi'adzabin bukan bi'adzabin. Nah, masuk ke katanya. Kita sempurnakan di apa kata di dalnya. Ya. Lisaili. Nggak, lisa nggak perlu ditekan. Ini kita kemarin baru ini. Ya, terus yang ini belum. Apa sudah? Dhorof kayaknya sudah ya yang ini. Hmm. Yang ini sudah belum? Nah, itu sudah. Sudah. Kayaknya Ya, yang ini udah sudah. Ustazah. Iya, udah kemarin kita kan biasanya ngambil dua ya. Ya. Ini udah ya. Yang ini belum. Apa udah? Kayaknya udah juga ya. Sudah. Udah. Sudah. Yang ini berarti. Yang mausul ya. Nah, kita Mausul juga masuk. sudah. Sudah ya. Nafiah belum. Iya, yang ini ya kayaknya ya. Belum, belum. Mm-mm. Nah, kalau sekarang nafiah itu nafi yang artinya apa namanya? Artinya tidak akan, yang belum gitu ya. Maka di apa kategorikan ke nafiah. Maka ini kaidahnya sama seperti nafi yang ma ya, yang di awal. Lam, ini ada lam ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yang lanya la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Terus dikata walakin ya sama walakinna. Nah, walakin ketika dia sukun ya akhirnya sukun maka dia tetap di lam. Walakin. Tapi kalau sudah ada nun taukid maka dia berpindah ke kafnya. Ya walakinna, ya, bukan walakinna, nah. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an walakin walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Selesai ya itu untuk yang alhamdulillah selesai. Ya, kita coba ya dari Mbak Sidrahimah. Silakan. Lam yalid wa lam yulad.
Hmm. لا أعبد ما تعبدون Hmm. ولا أنتم عابدون ما أعبد يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Hmm. ولكن ولكن كذب وتولى Hmm. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Santi, barakallahu fiik, insyaallah. Ya, silakan Mbak Imas. Baik saja. Bismillah. Lam yalid wa lam yulad. Hmm. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Hmm. Walakin kazzaba wa tawalla. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Santi, barakallahu fiik, insyaallah. Mbak Dewi. Nam sada. Lam yalid wa lam yulad. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Roknya langsung Wa naik. Ila rusydi. ila rusydi. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Hmm. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Oke, barakallahu fiik, Mbak Santi. Mbak Rashid, silakan. Lam yalid wa lam yulad. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Walakin kadzdzaba wa tawalla.
Innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nas walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Santai, barakallahu fiik, insyaallah. Terus Mbak Siti. Mbak Nah, Siti. Ustazah, Silakan. Afwan Ustazah, ini kan cara membaca nafiyah itu dinabar atau tidak? Afwan Ustazah, Anda Iya, terlambat Ustazah. betul di nabar seperti biasa. Cuman kalau ini kan la misalnya la aja ya hurufnya itu cuman satu ya. Penekanannya yang nggak seperti gimana-gimana, cuman ya ada penekanan lam, lam, la gitu. Nah Ustazah. Mm-mm. Lam yalid wa lam yulad. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Yahdi ilar rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum. Walakinna sampai ya Sampai zalimun. bawah ya Ustazah, afwan Ustazah. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Entah suara kalau yang bahasan deh. Ya, jadi lam, lam, lan itu termasuk nafi ya. Jadi kaidahnya sama seperti yang di awal kita bahas. Tapi yang di depan kan kita bahasnya tentang ma ya, yang manafi. Sekarang masuk gunnah sebentar lagi nih kita. Nah, gunnah di sini adalah suara yang keluar dari al-khayshum. Ya, seperti yang dikatakan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, gunnah adalah suara yang berasal dari al-khayshum. Ketika kita mengeluarkan gunnah dari mulut, maka gunnahnya menjadi tidak sempurna. Ya, alif. Nah, kalau dari sisi tafkhim dan tarqiqnya ini mengikuti huruf sebelumnya, sedangkan gunnah dari sisi tafkhim dan tarqiqnya mengikuti huruf setelahnya. Kemudian kadar gunnah itu adalah mikdarnya matabi'i, namun sedikit lebih panjang, tetapi bukan terlalu panjang. Jadi kalau dikatakan di beberapa syarah itu, untuk kadar gunnah itu bisa lebih dari, berarti kalau diukur dari matabi'i itu kan 2. Ini kadarnya bisa lebih 3 atau 4. Ya, dari 3 atau 4 ketukan. Jadi nggak secepat itu ya kalau gunnah, maka harus diperhatikan. Kemudian zaman guna ini disesuaikan dengan martabatul qiraah, ya biasanya tahqiq, tajwid atau hadar. Jadi kalau semakin kita bacanya lambat ya makin lama otomatis. Kemudian sebagian pembaca Al-Qur'an ketika membaca gunnah, misal pada kata ini apa ya? Muqabilun, dia menjadikan zaman antara huruf min dan nun jarak yang jauh seperti ada jembatan sehingga melahirkan huruf baru dan tidak diperbolehkan. Kayak mio. Nah, misalnya kalau bentuk ifa ya. Nah, ini kayak ditarik ulur. Mio gitu. Jadi mio langsung aja setiap gunah-gunah yang baik nakis atau apapun ya apa namanya tingkatannya tetap langsung dijelaskan aja ke huruf setelahnya. Nah, kesalahan ini muncul karena tidak menyempurnakan hak dari nun sukun, ya dengan mengembalikan pada sukunnya dan berlebihan dalam menyempurnakan suara kasrah mim. Terlalu lama ya, jadi tamtid di bagian si ikfa. Mim, mio, atau mio, ditarik-tarik. Kemudian miqdar mat atau gunnah bukan ilmu matematika yang biasa dihitung, dia diambil dengan cara musyafahah, ya seberapa kadarnya.
dilihat dari misalnya bacaan antuna kok agak cepat, berarti kadar gunahnya ya sekian gitu. Contoh di apa surah An-Nas di gunahnya di huruf nun di sini ya. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas wala ana abidum ma'abattum. Ini kalau yang modelnya bacaan lambat. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Gitu. Kita coba ya dari Mbak Siti Rahimah, silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jangan terlalu biro apa ya kayak mundur, jangan itu tetap kasih takrib biro nah jangan terlalu mundur. Qul a'udzu birabbin nas. Mm. Min syarril Jangan was dan ming enggak, min syarri min piring ini syarril masih min syar min sya. min syah Cuman ini masih ada apa pergerakan pangkal ini. Jadinya ada antara tebal sama ini, antara tebal sama tipisnya tuh masih kayak apa samar-samar gitu. Min syarri. Nah, pergeraknya cepat ketika min syarri ke langsung ke shin. Min terus dihambat bagian si apa? Lidah supaya flat. Min syarri. min syarril waswasil khannas. Nah, gitu bagus terus. Wala Tanya. ana abidum Wala wala ana abidum ma'abattum. bagus terus. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ahsanti, barakallahu fiik. Mbak Imas. Ya, baik Ustazah. Qul a'udzu birabbin nas min syarril Juga. waswas Kayak flatin lagi. Min syarri. min syarril Min ada eng ya. Min syarri flat. min syarril waswasil khannas. Bagus, ini bagus terus. Wala ana abidum ma'abattum. Bagus. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Launya di apa? Di bagian di giring ke huruf waw udah mulai ini. Pembagian. Lau. Masuk ke hidung. Kalau waw ini kan dia nakis ya. Artinya pembagiannya harus ke makhraj waw setengah sama khayshum. Ya kalau untuk idgham bi gunnah. Lau. Nah, hidungnya tuh bagi-bagi sama si makhraj waw. Jadi jangan langsung didorong semua ke waw atau dorong ke khayshumnya. Lihat lagi. Alladzi jama'a malan
وعدده Mm-mm. ثم كلا سوف تعلمون. Santai, barakallahu fiik. Mbak Dewi. Saja. Qul a'udzu birabbin nas Mm. min syarril waswasil khannas wala ana abidum ma abattum Mm. alladzi jama'a malan wa'addadah Pergerakannya cepat. Malam, malam. malan Mm-mm. alladzi jama'a malan wa'addadah Mm-mm. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Santai, barakallahu fiik, Mbak. Mbak siapa? Murasyid ya. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس ولا أنا عابد ما عبدتم Mm-mm. الذي جمع مالا وعدده Mm-mm. ثم كلا سوف تعلمون Santai, barakallahu fiik. Masya Allah. Mbak Siti ya. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas wala ana abidum ma abattum alladzi jama'a malan wa'addadah Thumma kalla sawfa ta'lamun. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik, Mbak. Nah, alhamdulillah selesai di gunnah. Kita masuk wakaf ibtida. Ada yang ditanyain dari bab-bab yang sudah kita bahas terakhir di gunnah tadi? Ada insya Allah ya. Kita masuk ke bab wakaf dan ibtida. Nah, waqaf di sini artinya menghentikan suara atau bacaan ya pada suatu kata dalam Al-Qur'an untuk mengambil nafas dengan maksud akan memulai bacaan baru. Ini yang pada secara umum gitu ya. Kalau waqaf makna waqaf secara umum. Nah, ibtida di sini artinya memulai ya, memulai bacaan Al-Qur'an setelah waqaf. Kemudian di sini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika wakaf yang ini berkaitan dengan ilmu ada sendiri ya. Jadi sebetulnya kalau secara umum ya wakaf untuk berhenti. Berhentinya kenapa? Karena berhenti nafas. Tapi ketika kita sudah mempelajari ada, maka makna dari wakaf itu bukan hanya sekedar berhenti nafas atau ada tanda wakaf itu sebetulnya enggak ya. Jadi lebih kepada kita memaknai ayat tersebut. Di sini poin nomor 1. Ya, jangan wakaf pada mudhaf tanpa mudhaf ilaih ya karena bisa merubah makna. Contoh, nah kalau ini ya, wakaf dan ibtida ini berkaitan sama pembelajaran bahasa Arab ya. Nah, ini misalnya ada yang belum sampai di pembelajaran mudhaf atau mudhaf ilaih atau mungkin sedang belajar gitu ya. Nggak apa-apa karena ya ini akan sinkron kok sama pembelajaran kita ya. Nah, contohnya, di kata wajhi abi, nah ini susunannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih atau idhofah ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan penyandaran ya.
kata yang disandarkan ke kata setelahnya ya. Artinya susunannya dua kata yang jadi satu makna. Biasanya misalnya kita katakan kita mau buat bentuk penyandaran dari misalnya kata kitab ya, buku sama Muhammad ya. Maka kalau disandarkan maknanya menjadi kitabnya Muhammad itu. Secara bahasa Indonesianya ya. Jadi kitabnya Muhammad. Jadi kita nggak perlu menyandarkan kata itu dengan tambahan huruf jar misalnya. Misalnya kitabnya li Muhammadin tuh nggak perlu kalau dalam bahasa Arab. Jadi kita tinggal ubah aja atau kita sandarin aja kata yang pertama ke pemiliknya. Contoh misalnya kitabun aslinya dan Muhammadun, maka kita akan bilang kitabu Muhammadin. Jadi si bagian kitabu di sininya kitabu Muhammadin di sini misalnya. Ini kayak ini aja ya gambarannya. Di sini kan ada kitabun kan? Kitabun di sini. Kemudian ditambah sama kata Muhammadun, ditambah Muhammad. Ini semuanya kalau dalam bahasa Arab itu kan pasti selalu dengan harokat dhammah ya, kalau belum ada sebab-sebab. Sama dengan pembelajaran tajwid, huruf-huruf mat kalau belum ada sebab kan masih yang dua harokat biasa ya. Nah ini kalau kita jadikan sandaran, jadi kitabnya Muhammad, maka si kitabunnya ini nggak boleh lagi bertanwin. Jadi kita di sini tulis kitabu, ya nggak boleh bertanwin sama sekali karena ini suatu syarat. Ya syarat dari pembentukan si ini kitabu sama Muhammadinnya karena dia termasuk nama orang, jadi langsung turunin aja harokat dhammahnya jadi kasrah. Jadi kitabu Muhammadin. Jadi ini artinya sudah jadi kitabnya Muhammad. Kalau tadi ketika masih dhammah semua kan sebuah kitab sama Muhammad. Kalau kita disandarkan berarti sudah jadi kepemilikannya dia. Jadi kitabu Muhammadin. Ketika kata ini kita pisah dengan si ini nih, maka artinya pun akan jauh. Misalnya kita ada bentuk kata mau bilang kitabnya Muhammad, tapi misalnya di awal-awal sudah banyak kata, kita berhentinya malah di kitab gitu. Jadi maknanya itu nggak akan sampai. Ya, beda dengan kita berhentinya di Muhammad, karena antara kitab dan Muhammad sudah menjadi satu kesatuan. Nah, ini bentuk dari kita nggak boleh berhenti pada bentuk mudhofnya aja tanpa ada mudhof ilaih. Di sini contohnya di kata wajahi abi ini ada ya di surah Yusuf ini ada kata wajahi abi. Nah, anak katakan kalau bentuk mudhof itu di awal nggak harus berharokat dhammah. Jadi sesuai kedudukan dia bisa wajahi, bisa wajha, ya, bisa wajhu juga. Nah ini kata wajahi abi, kita nggak boleh berhenti di wajah. Misalnya kita lagi baca itu wajah nggak kuat banget gitu, jadi di wajahnya. Tapi harus sampai abinya. Wajahi abi sampai situ. Ya nggak boleh wajah aja. Contoh di kitabullah, ya ini berarti nggak boleh kitab. Allahnya nggak ikut. Padahal kita tahu itu ada susunan mudhaf. Mudhaf dan ada susunan idhofah. Kitabullah harus sampai situ berhentinya. Nggak boleh kitab gitu. Kemudian yang poin kedua, ini jangan waqaf pada nida tanpa munada. Yang namanya nida ini adalah panggilan yaitu seruan gitu ya, huruf nida. Nah, ya biasanya ditandai huruf ya atau beberapa huruf nida lain. Nah ini kita nggak boleh kayak tiba-tiba berhenti dianya aja. Sedangkan setelahnya itu sebetulnya dia bentuk munadanya atau ini suatu kesatuan. Ada huruf hurufnya juga huruf panggilan ada panggil juga. Maka ini sepaket. Ya abana selesaikan sampai abana. Gitu. Kemudian yang poin ketiga, jangan waqaf pada isim mausul dari silahnya atau kalimat yang datang setelah isim mausul. Contohnya di sini ada nggak ya, Sobat? Oh, di sini nggak ada. Sebentar, Anda lihat di sini ada ininya nggak sih? Oh, dia nggak ada lagi, nggak ada contoh. Oh, ada. Oh, ini penjelasannya dulu.
Kemudian jangan waqaf pada isi mausulah ya. Jadi setiap isi mausulah kata alladzi, alladzina, nah yang itu, ini pasti setelahnya ini berupa baik dia bentuknya kata kerja atau isim, maka dia termasuk silah yang menyambung ke si silahnya isi mausulah. Jadi nggak boleh dipisah. Tiba-tiba ujuk-ujuk udah kata panjang, kita berhentinya di alladzi itu nggak boleh. Ya nggak boleh berhenti di isim mausulah. Kita harus lihat bahwasanya setelah alladzi ada kata tuh, maka boleh berhenti di situ gitu. Nah, ini masih apa namanya penjelasan dulu ya. Nanti kalau enaknya pas lagi tadrib. Kemudian yang poin 5. Nah, kata yang tidak boleh ibtida di kalimat tersebut karena masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Ini yang tadi ya isim mausulah. Kemudian pada kata lakin, nah lakin ya, jangan waqaf pada kata sebelumnya. Jadi ketika ada walakin, ini nggak boleh kata sebelumnya ya. Jadi ahsannya itu berhenti di lakin aja. Ya, jadi berhenti di lakin, bisa ibtidanya di lakin lagi. Kemudian di hatta, pada hatta ini jangan waqaf di kata sebelumnya, sama dengan kata lakin. Kalau ada kata hatta, sebelumnya kita berhenti, nah ini lebih bagusnya di kata hattanya berhenti, maka terus ibtida di hatta lagi. Itu lebih, maksudnya bentuk waqafnya lebih bentuk yang hasan ya. Karena ada beberapa waqaf yang ketika memang sebetulnya sudah dikasih tanda waqaf, tapi ini kadang dari sisi maknanya tuh belum belum bagus gitu loh. Masih terkatung dengan kata setelahnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti pada kata illa dan jangan ibtida dari illa. Nah ini kata ilah, ini sebetulnya ketika ada huruf ilah ya, jangan di sebelumnya, di kata ilahnya. Nah nanti bisa kita mulai, sebetulnya ini boleh, kita mulai dari kata ilah boleh. Terus yang keempat, sebentar. Jangan waqaf sama khalidin. Ini kan artinya kekal ya. Khalidin, khalidun, sama khalidun, yang nggak ada waw sama ya-nya. Karena kan dia bisa bentuknya satu ya, ada yang dua, ada yang nggak dua, yang jamak. Maka kita berhentinya asalnya di kata khalidunnya aja, jangan sebelumnya. Kadang artinya dia jadi nggak sampai. Kemudian jangan waqaf pada kata sebelum anna atau langsung ibtida dari anna. Ya kata an ya ini an. Contoh yang ini ya, inna hada. Ada kita bil kertas. Ya, jadi kita di kata ini ya, di ayat surah Al-An'am ini jangan ibtida langsung di kata in-nya, in hada, karena ini memang perkataannya orang kafir. Ataupun misalnya sebetulnya ketika kita ada perkataan orang kafir, kita ya nggak boleh suara tuh harus kita rendahin ya. Jadi kalau dikata inna hada, kita mulai dari laqala alladzina kafaru. Ini contohnya. Kemudian kalau yang setelahnya ini karena belum masuk ini. Nah, ini kaidah yang penting dalam waqaf dan ibtida. Yang pertama, ilmu bahasa Arab itu sendiri ya. Kemudian yang kedua al-balaghah, ini cabang ilmu bahasa Arab yang lebih fokus pada bahasa yang mudah, singkat dan tidak berbelit-belit tapi mencakup makna yang diinginkan. Ini memang tingkatannya lanjutan ya. Tingkatannya lanjutan karena dia nanti memaknai setiap
katanya tuh lebih lebih detail. Kemudian ma'rifatul qiraat, mengenal qiraah ini penting agar kita tahu perbedaan setiap qiraah dan tidak terjatuh pada kesalahan. Sama tafsir Quran, karena dengan tafsir kita jadi tahu makna ayat serta tahu kapan waqaf ibtida. Itu terus, nah ini surah yang tadi, yang berkaitan sama penjelasan di atas. Contoh di kata yang nggak boleh berhenti ya. Di kata kitaballahi, kita nggak boleh tiba-tiba berhenti di kitab. Innalladzina yatlunal kitab. Harus sampai Allah, harus sampai nggak kuat. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ini kemudian dikata ya Adamu. Nah ini ya Adam nggak boleh, ya ini kan pendek ya, insya Allah mafhum lah. Yang di ya Adam ini sampai Adamu sampai selesai. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Ini yang jangan berhenti pada nida. Ya dan nida munadanya sama Adamu. Itu satu-satu dulu deh kalau yang ini. Coba dari Rahimah. Innalladzina yatluna Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Bagus, santai ya orang kalau fik. Mbak Imas ya kan? Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Bagus, santai barakallahu fiik insyaallah. Mbak Dewi. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala ya Adamu
bi asma'ihim. Bagus Ashanti, barakallahu fiik. Murashid. Ya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ashanti, barakallahu fiik, insyaallah. Mbak Siti. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dari lanjut Wa adaniyah. Wa adaniyah. wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Bagus Mbak Ashanti, barakallahu fiik. Ini bagian yang ini sama ini ditulis ulang. Nah, kalau yang isim mausul nih di sini kata innalladzina. Ini kan contohnya tuh maksudnya dekat-dekat ya, kayak innalladzina kafaru di sini. Maksudnya kalau kita lagi di ayat-ayat panjang itu kalau ada kata alladzi hati-hati nggak berhentinya misalnya kayak kata kafaru ini berarti innalladzina kafaru. Ini mentoknya kalau bisa asalnya hindari untuk berhenti di mausulnya ya. Jadi minimalnya di kata kafaru ini karena dia masih bersambung dengan alladzina ini. Ya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu terus kalau yang atas itu sama ya, dia ditulis ulang aja ini. Kemudian coba yang lihat yang lain. Nah, kalau yang di sini ini ada kaidah lagi nih. Ini di sini nggak ditulisin tadi itu. Pokoknya anak ketinggalan. Nah, kalau yang di sini sebentar ini soalnya langsung contohnya. Nah, kata yang ini ya. Kata fi qulubihim maradun. Nah, ini jangan berhenti pada fiilnya. Ya, fiilnya tanpa ada fa'il. Jadi, kalau bentuk dalam bahasa Arab itu susunan kalimat bisa berupa jumlah yang dimulai dari kata benda dan kata kerja. Kalau bentuknya sudah kata kerja, maka dipastikan dia akan butuh atau akan ada subjek seperti dalam bahasa Indonesia. Walaupun memang ya nanti ada beberapa yang misalnya ada subjek harus ada objek, ada juga dalam bahasa Arab nggak perlu objek. Sama ya dengan Indonesia itu ada yang bahasa nggak perlu objek lagi. Nah ini bentuk kata di sini ketika kita temui ada fiil kata kerja maka asal kita berhenti sampai dengan fa'ilnya sampai dan subjek.
Contoh di kata fi qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, di fiilnya ini di kata zada. Di sini nih. Sebentar ini. Nah, ini kan ini fiil ya. Maka di sini ada subjeknya kata Allah sampai maradun. Nah, kalau di Waqaf aula di bagian Rasm Utsmani biasanya memang sudah ada tanda waqaf ya di situ. Nah, ini sampai di ahsan di maradon karena alasannya memang ketika ada bentuk fazadahumullah ya, maka Allah akan menambah ya penyakit mereka di sini. Maka nggak boleh kita kayak fazadahum tiba-tiba nggak sampai nggak kuat banget gitu ya. Kita berhentinya cuma di fazadahum. Fazadahum fi qulubihim maradun fazadahum, sampai situ tuh jadi maknanya karancu. Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka apa akan ditambahkan kepada mereka. Nah di sini maknanya tuh belum selesai kan? Maksudnya menambah apa? Terus siapa yang nambah kan nggak ini. Maksudnya katanya tuh rancu. Makanya ketika kita berhenti di sembarang tempat itu sebenarnya masih apa ya, maknanya tuh mungkin belum selesai gitu loh. Maka sampai selesaikan fazadahumullahu marada sampai kata marada. Oh, Allah yang menambah penyakit yang akan menambah mereka penyakit lagi gitu. Jadi maknanya lengkap. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun gitu. Ini untuk yang bagian fiil ya. Nah, yakin di sini udah pada belajar bahasa Arab kan ya? Insya Allah ya. Ya, Mbak Siti udah belum, Mbak? Belum pernah, Ustazah. Iya, nanti sama sekali belum? Belum. Cuman Ana dulu pernah apa namanya program tahfiz di pondok pesantren 2 tahun. Cuman itu Ana nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Yang Ana nggak punya basic itu gitu, Ustazah. Ana tamatan SMA kan, Ustazah. Betul. Jadi nggak dikasih pembelajaran bahasa Arab, Mbak, di sana? Ada, Ustazah, cuman Ana karena nggak tahu ya, Ana ngikut aja kayak lebih fokus ke tahfiz gitu, Ustazah. Oh iya, betul. Masya Allah. Nggak apa-apa. Sebetulnya anak kan ada kelas ya, Mbak. Nanti kalau mau ikut, tapi hari Selasa sih dia malam. Iya, Ustazah. Jadi Jadi emang kelasnya jadi mungkin kalau kata-kata ada beberapa lah, mungkin Ana kayak sekedar tahu arti suatu kata, mungkin itu aja, Ustazah. Cuman kalau yang sangat-sangat tahu tuh tidak, Ustazah. betul, sama kok Mbak, sama Ana pun sama kok. Ana juga sampai saat ini belum tahu semua kata-kata dalam ayat. Cuman lumayan kalau kita ada support untuk bahasa Arab ini bukan cukup lagi ya, sangat menguntungkan bagi kita gitu. Iya, Jadi Ustazah. itu kita perlu bahasa Arab. Jadi kita perlu bahasa Arabnya dari awal nggak apa-apa. Misalnya lupa ya, sudah pernah belajar lupa ya, belajar lagi jatuhnya kayak gitu. Nah, Ustazah, Ana lagi mencari-cari waktu kalau untuk bahasa Arab kan harus fokus ya, Ustazah. Maksudnya tuh Betul kayak sih, nggak Mbak. bisa yang nyambil-nyambil gitu, Ustazah. Betul, Masya Allah. Nah, kalau kayak gitu, Mbak, kalau misalnya lagi agak sibuk gitu ya, kayak masih ada beberapa ding itu harus privat sih mau nggak mau. Jadi kalau saran Ana sih, karena Ana pernah merasakan ya, Ana tuh berturut-turut kan anaknya kecil-kecil ya. Maksudnya Iya, Ustazah. ya gimana ya? Maksudnya kalau kita selalu bilang sibuk terus punya anak banyak misalnya, jadinya nggak belajar gitu ya. Makanya ya mau nggak mau gitu kayak, iya Mbak, kayak anak pribadi ya jujur aja karena ya anak kan masih sampai sekarang masih jadi tholibah untuk bahasa Arab ya. Ya maka dulu ketika Ana mau tahu ya berarti kalau kelas khusus tuh kurang cocok karena ya itu satu. Kalau bahasa Arab itu kata Ana kalau kelas khusus itu banyak orang. Terus keduanya giliran kitanya tuh sedikit untuk mencoba ya. Jadi mau nggak mau harus kayak terus ya itu yang waktu kayak gitu tuh perlu fokus maka ya harus privat sih. Harus jalur privat ya, insya Allah.
gitu ya Ustazah. Ana nggak tahu juga ya Ustazah. Memangnya ada yang untuk privat gitu Ustazah? Ada kok beberapa channel yang dia buka untuk satu tolibah satu guru ada. Oh, Ada kok. Tapi biasanya kan kalau namanya privat biasanya kan lebih mahal ya dari iya, segi benar, Ustazah. karena seperti itu dapati di Darunisa ya Oh, itu lebih terjangkau kok Mbak, dia sebulan cuma 200 atau 2,5 ya, karena pernah ikut soalnya tapi nggak lama. Mm-mm. Kalau privat itu kan bisa dikondisikan ya, pertama waktu bisanya kita soalnya ya. Kalau yang apa lembaga-lembaga lain yang apa klasikal kan ya kita yang ikutin gitu loh. oh iya, nah Ustazah. Mm-mm. Jadi ya benar ya Fatia. Jadi karena ketika kita mau memprioritaskan sesuatu ya, kitanya yang harus mengalahkan ininya kita semua sih ya. Iya, Terutama bahasa Ustazah. Arab ya. Bahasa Arab itu ya Allah pentingnya luar biasa sih. Ya, anak kayak di awal-awal kayak tasih tilawah bila ada ini kan Ustazah, maksudnya tuh belajar juga di kelas di MSA kan Ustazah. Jadi anak mikir Mm-mm. sebenarnya kalau belajar tasih tilawah ini kita kayak harus ya sedikit-sedikit tahulah bahasa Arab begitu Ustazah. Iya, Karena kalau betul, nggak tahu betul. sama sekali sedikit bingung. Anak sempat Betul. pusing dulu mengikutinya. Ya karena ini apa ya, terus apa gitu, bertanya-tanya terus ya. Iya. Belajar. Ya, inilah Mbak diprioritaskan lagi untuk bahasa Arabnya ya, walaupun apa ya udah waktunya gitu, udah waktunya mau ngapain lagi gitu ya. Mumpung masih muda gitu loh, nggak belum datang masa tua kan lebih bingung lagi. Iya, Ustazah. Kadang kita nggak tahu juga ya Ustazah. Betul betul, nggak tahu usia umur kan, ya Nggak dimanfaatkan tahu yang sebaik usia. mungkin. Kan kita Betul. pengen selalu berbuat kebaikan dan menuntut ilmu Betul, kan gitu kan Ustazah. betul, sahih sahih. Ya betul, banyak berdoa kepada Allah ya sebelum Iya. meninggalnya kita itu kita benar-benar lagi proses bertahap ya. Kita bisa bahasa Arab, hafal 30 juz dulu. Ngarepinnya tinggi-tinggi dulu. Ya, sama bagian apa ikhtiarnya juga dikencengin gitu, insyaallah. Tapi misalnya anti nih, misalnya Selasa bisa. Kalau anak kan buka kelas free itu dari yang apa dari metode dasar banget soalnya. Itu kelas free. Jadi kalau anti mau ikut ya mau coba lihat ya masuk aja gitu. Silahkan gitu. Karena kelasnya itu fleksibel walaupun tapi emang malam sih Mbak 19.30 gitu. Jadi Itu hari apa Ustazah? Selasa. Selasa ya Ustazah. Kalau Selasa sih alhamdulillah anak kosong ya Ustazah dari kelas-kelas Nah, gitu. kalau mau nyoba ya, karena nanti kan ada anak kecil. Misalnya mau nyoba-nyoba, misalnya nyambi kan, sambil, tapi yang namanya nyambi ya kadang ya gitu deh. Apa namanya suka duka ya, masya Allah sebagai Tapi ibu rumah kalau tangga. malam sih Ustazah, insya Allah agak lebih aman sih ya Ustazah. Iya, betul betul. Karena mungkin udah kondusif, anak-anak kan udah lelah, kadang suka tidur cepat dan lain-lain gitu. Nggak seaktif pagi ya, atau siang gitu. Iya Ya, Ustazah. masya Allah, barakallahu fiik, Mbak. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, amin. Jazakillah khair Ustazah. Enak ya, Masya Allah. Ini kita lanjutkan pekan depan, Akhwat ya. Jadi ini kan kita pelan-pelan ya, namanya juga apa namanya wakaf ibtidah sampai sekarang ini Ana masih mencoba meresapi kaidah wakaf ibtidah. Ana ada kelas dengan apa Ustadz Miftahul Khair ya yang beliau memang kalau masalah wakaf ibtidah kan pakarnya ya karena beliau apa langsung apa musyafahat talikan sama Syekh di Madinah. Maka di satu-satunya kalau Ana pikir beliau di Indonesia yang khusus ke tasih tilawah bil ada kemudian menyampaikan tafsir nggak boleh misalnya di sini karena ada wakaf apa ini sampai sekarang Ana masih juga menyerapi atau mencoba untuk memahami karena lumayan banget ya apa cukup menguras oh harus lihat ayat sebelumnya oh harus sekarang baca detail ya apa nggak boleh luput sekarang kayak baca Al-Quran aja kayak cuman baca Al-Quran nggak bisa gitu harus baca dulu oh ini sekian kaidahnya ini harus dilihat jadi nggak kayak harus harus ada prepare lagi gitu nggak hanya sekedar kita hari ini mau baca aja ya tetap dapat pahala cuman pengennya apa ya di sini berhenti oh ini nggak boleh ada ini ada ini pokoknya perhitungannya sekarang jadi cukup apa teliti lagi ya tapi ya itu perlu waktu untuk ya nggak apa-apa kita hari ini lumayan untuk
apa ya, untuk proses pemahaman itu kan nggak langsung ya, maksudnya nggak langsung tiba-tiba oh aku paham di sini ada ini kan, nggak ya, perlu butuh proses semuanya itu ya. Ya insya Allah ya mudah-mudahan Allah berikan kita untuk istiqomah selalu untuk mempelajari Al-Quran sampai di titik ini, dan terus semangat terus untuk mempelajari bahasa Arab ya. Ini pentingnya bahasa Arab nanti di sini ya, sudah masuk di tasih pembelajaran ada, kita jadi memahami bahasanya sangat penting banget itu belajar bahasa Arab ya, kayak nggak ada nyawanya gitu, jadi kayak jadi rohnya ketika kita belajar Al-Quran gitu. Seenggaknya walaupun agak nyenggol-ninggol gitulah ya, itu udah lumayan banget sih membuat hati kita senang gitu ya. Oh cukup tahu, oh ini ternyata ini ya gitu. Walaupun baru sedikit kan, kita masih di lautan, kita masih kena percikannya air aja, itu udah masya Allah alhamdulillah lah gitu, udah lumayan gitu, daripada ibaratnya kita hanya berdiam diri terus belajar stuck aja di situ gitu. Pokoknya semangat lah untuk kita di sini masya Allah ya, semangat belajarnya di murojaah yang pembelajaran yang sudah dikasih guru-guru Antuna, apa yang telaten ya, kalau belajar bahasa Arab intinya telaten sih itu aja insya Allah ya. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah bismillah. Kita cukupkan dengan zikir kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Barakallahu